Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari grup Profit yaitu ada Tirza, Felita, dan Valencia akan membahas mengenai tahapan pelaporan akuntansi pada pengusaha jasa. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu penyusunan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dewasa ini di negara kita dapat dibedakan atas dua model, yaitu berdasarkan prinsip akuntansi keuangan atau PSAK yang mengadopsi International Financial Report System atau IFRS dan SAK ETAP atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK adalah perusahaan yang go public, sedangkan entitas yang menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah perusahaan kecil dan menengah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu biasanya juga disebut sebagai income statement. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh pendapatan dan beban yang digunakan oleh suatu perusahaan. Dalam penyusunan laba rugi, selalu terlebih dahulu mencatat pendapatan, kemudian pencatatan beban dan laba bersih sebagai hasil akhir. Nah, laporan laba rugi atau income statement ini ada yang disebut juga sebagai single step dan multiple step. Perbedaan dari kedua bentuk tersebut adalah bentuk single step dianggap bentuk laporan laba rugi yang paling sederhana, yang paling simple. Tapi sebaliknya, bentuk multiple step merupakan bentuk yang lebih rumit namun berisi informasi yang lebih lengkap. Nah, gambar ini merupakan single step. Nah, ini adalah laporan laba rugi usaha pengiriman sehari sampai. Nah, yang di bawah ini adalah multiple step, yaitu laporan laba rugi dari usaha pengiriman sehari sampai. B. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Ada 3 kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Dan yang ketiga, menilai risiko pencapaian arus kas masa depan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan. Dari mana perubahan ekuitas berasal? Perubahan ekuitas berasal dari total penghasilan dan beban yang diakibatkan aktivitas perusahaan selama periode tersebut. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca. Laporan ini memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan rincian pos laporan keuangan dan sebagai informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria dalam laporan. Beban gaji 165 juta, beban bunga 48 juta, beban sewa 72 juta, beban perlengkapan kantor sebesar 60 juta, beban perlengkapan bengkel sebesar 70 juta, beban penyusutan gedung sebesar 15 juta, beban penyusutan peralatan bengkel sebesar 5 juta, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 5 juta 750. Total beban sama dengan 440.750. Laba bersihnya sama dengan 217.510. Keterangan lainnya, pada tahun berjalan dibeli secara kredit perlengkapan kantor senilai 50 juta, perlengkapan mobil senilai 60 juta. Pada tahun berjalan dibeli secara tunai peralatan kantor sejumlah 11 juta. Harga peroleh sebesar 10 juta dan telah disusutkan menjadi 2 juta. Berikut ini ada contoh laporan arus kas perusahaan jasa modal tidak langsung. Dan ini adalah contoh laporan arus kas perusahaan jasa modal langsung. Laporan arus kas. Yang pertama, pengertian laporan arus kas, yaitu adalah laporan yang berisi arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Laporan ini bermanfaat bagi pengguna informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang kedua adalah pengelompokan isi laporan arus kas. Aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, aset tetap atau barang lainnya untuk kepentingan jangka panjang, serta aktivitas pendanaan sumber dana atau modal, misalnya pinjaman uang tunai jangka pendek, penerbitan saham, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan modal serta pinjaman. Yang ketiga adalah metode penyajian laporan arus kas.
Yang pertama ada laporan arus kas metode langsung. Metode langsung mengidentifikasikan penambahan atau pengurangan kas dari aktivitas perusahaan, seperti kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, laporan arus kas metode tidak langsung. Penggunaan laporan arus kas metode tidak langsung lebih banyak digunakan daripada laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas metode tidak langsung disebut juga metode rekonsiliasi. Sekian presentasi dari kelompok Profit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.